Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar bab 1, menyayangi anak yatim, bersama Bapak Maulana Ibrahim, SPD. Dari SD Negeri 2 Serinanti, Kecamatan Pedamaran. Mari belajar dengan hati yang peduli dan penuh kasih. Mari kita mulai dengan memahami betapa Islam sangat menekankan pentingnya menyayangi anak yatim. Al-Quran dan hadits mengajarkan bahwa merawat mereka adalah jalan menuju keberkahan dan pahala yang besar. Surah Al-Imran terdiri dari 7 ayat. Allah menegaskan bahwa satu orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli pada anak yatim dan orang miskin. 2. Mereka juga lalai dalam salat dan suka pamer saat beribadah, ria. 3. Mereka tidak suka menolong orang lain. Isi pokok surah ini mengajarkan kita agar 1. Jangan cuek pada anak yatim. 2. Suka memberi dan membantu orang lain. 3. Salat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk dipuji. 4. Menjadi orang yang peduli dan berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini." Beliau menjizirakan dengan yari telunjuk dan yari tinggi yang dirapatkan. H.R. Bukhari. Ini berarti orang yang menyayangi dan membantu anak yatim akan sangat dekat dengan Rasulullah di surga. Sungguh mulia orang yang menyantuni anak yatim, membantu mereka mengatasi kesulitan dan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab. Harusnya banyak di kehidupan masyarakat untuk bersatu dalam mendukung panti asuhan dan memastikan bahwa anak yatim menerima pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan emosional yang layak. Mengamalkan surah dan hadis tentang anak yatim tersebut dalam kehidupan, kita bisa menyayangi anak yatim dengan cara 1. Menemaninya saat bermain atau belajar. 2. Memberi hadiah atau makanan. 3. Mengajak salat berjamaah. 4. Menghibur saat ia sedih. 5. Tidak membedakannya dengan anak lain. Pentingnya salat dan niat yang benar. Dalam surah Al-Imran, Allah menyebutkan bahwa ada orang yang salat, tetapi tetap mendapat ancaman. Kenapa? Karena 1. Salatnya tidak sungguh-sungguh. 2. Salatnya hanya untuk dipuji orang lain, ria. 3. Tidak diikuti dengan perbuatan baik kepada sesama. Jadi, kita diajarkan untuk salat dengan khusyuk, tulus karena Allah, dan diiringi dengan akhlak mulia. Sebagai kesimpulan, menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga cara untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Marilah kita berusaha untuk menjadi bagian dari mereka yang dimuliakan di surga karena amal saleh mereka. Ingatlah, dengan mengulurkan cinta dan dukungan kita, kita menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik dan memastikan kita memenuhi tugas mulia ini dengan segala cara yang mungkin. Menjadi anak saleh dan peduli. Islam mendorong kita untuk 1. Saling membantu. 2. Menyayangi yang lemah. 3. Menjaga anak yatim. 4. Hidup rukun, jujur, dan baik hati. Kesimpulan akhir materi kita adalah 1. Surah Al-Imran dan hadis Nabi mengajarkan bahwa ibadah dan akhlak harus berjalan bersama. 2. Menyayangi anak yatim adalah tanda keimanan. 3. Orang yang tidak peduli dengan anak yatim dan orang miskin dianggap mendustakan agama. 4. Salat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya ingin dipuji. Mari kita berbuat baik kepada anak yatim, agar kita dekat dengan Rasulullah di surga. Demikian materi bab 1, menyayangi anak yatim. Semoga kita semakin terpanggil untuk berbuat baik dan peduli. Disampaikan oleh Bapak Maulana Ibrahim, SPD, dari SDN 2 Serinanti. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.